Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesi Novitasari dengan NPM 209110261. Di sini saya akan menjelaskan teori komunikasi kelompok. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok merupakan interaksi yang sedang berlangsung pada antar individu dengan segala prosedural dan susunan kegiatan yang jelas. Susunan dan prosedural tersebut telah ada di dalam visi dan misi, juga tujuan dan fungsi dalam suatu kelompok. 3 teori dalam komunikasi kelompok. Pertama, teori keseimbangan, Heider. Teori ini dikemukakan oleh Heider yang menjelaskan bahwa sesuatu yang tidak seimbang akan menimbulkan ketidakselarasan dan ketegangan, sehingga menimbulkan tekanan dalam hubungan. Keadaan seimbang akan muncul bila hubungan antar ketiganya memiliki sifat positif dalam berbagai hal, atau jika terdapat 2 sifat negatif dan 1 positif. Semua komunikasi lain adalah tidak seimbang. Contoh, A tergabung dalam suatu kelompok kecil. A merasa bahwa ia merupakan bagian dari kelompok tersebut, sehingga ia berusaha mencari beberapa informasi dari anggota lainnya. Atau A juga berusaha membagikan informasi agar tercipta keseimbangan komunikasi dalam kelompok tersebut. Kedua, teori pertukaran sosial. Teori ini dilandasi oleh pandangan individu yang mengerti tentang sikap kelompok dengan melihat dari hubungan antar individu, sehingga dapat dikatakan bahwa interaksi individu dapat melibatkan barang dan jasa. Juga biaya dan imbalan dapat dipahami dalam situasi yang akan diterima agar mendapatkan respon dari beberapa individu selama interaksi sosial berlangsung. Contohnya, 2 individu akan terjalin hubungan yang baik ketika mereka merasa saling diuntungkan. Dengan kata lain, mereka mengalami win-win solution alias saling mendapatkan keuntungan. Apabila salah satu dari mereka mendapat kerugian, akan terjadi disfungsi pertukaran komunikasi, sehingga mengganggu keefektifan pertukaran sosial. Ketiga, teori percakapan kelompok. Teori ini berkaitan dengan produktivitas kelompok, juga upaya dalam mencapainya melalui masukan anggota, variabel perantara, dan keluaran anggota. Masukan anggota ini dapat dilihat dari segi perilaku, interaksi, dan harapan yang bersifat individu dalam kelompok. Sedangkan variabel perantara lebih kepada struktur keanggotaan, kebijakan, dan visi misi suatu kelompok. Untuk keluaran anggota, ini merupakan sesuatu yang dihasilkan pada suatu kelompok. Contohnya, dalam suatu kelompok terdapat anggota yang berasal dari budaya yang berbeda. Yang satu berasal dari Jawa, sedangkan yang satunya lagi berasal dari Batak. Gaya berbicara orang Jawa cenderung kepada kelembutan, sedangkan Batak cenderung kekasaran, sehingga timbul konflik dalam kelompok tersebut karena kesalahpahaman antar individu.